Bab 1369, saya bela diri Desolate. Dia baik-baik saja meskipun begitu. Wajah Daolord Purple Peak pucat saat matanya bersinar ketakutan. Tidak ada cara baginya untuk bertarung. Baik itu seni Dharma, senjata Dharma, atau keterampilan rahasia roh esensi, tidak ada yang bisa melukai orang ini. Berdebur, berdebur, berdebur. Puncak ungu Daolord dan karakteristik Dharma yang tersisa dari Daolord mengaktifkan teknik gerakan mereka dan melarikan diri jauh. Mereka berdiri di udara dan menjauhkan diri dari Suzimo, tidak berani maju sembarangan. Semua Dewa Dao karakteristik Dharma itu sekarang dalam ketakutan, tidak ada dari mereka yang memiliki kesombongan dan kekejaman yang sama seperti sebelumnya. Mencibir secara internal, Suzimo tidak terus mengejar orang-orang itu. Bagaimanapun juga, roh esensinya rusak dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan Dharma, dia bahkan tidak bisa terbang di udara. Dalam pertempuran sebelumnya, dia hanya mengandalkan ledakan tubuhnya untuk melawan Dewa Dao karakteristik Dharma itu dalam pertempuran jarak dekat. Sekarang setelah para Daolord karakteristik Dharma itu jauh, mungkin dia akan membutuhkan banyak waktu dan energi untuk mengejar mereka. Tak lama, peristiwa hari ini akan menyebar melalui 3 keluarga bangsawan. Pada saat itu, jika sosok perkasa tubuh bersama diperingatkan, situasinya tidak akan lagi berada di bawah kendalinya. Tubuh sejati teratai hijau tidak dapat menggunakan kekuatan Dharma. Jika sosok perkasa tubuh bersama menyerang dengan kekuatan penuhnya, itu pasti akan menjadi ancaman baginya. Ikuti aku, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Suzimo datang ke sisi Bei Mingxue dan berbisik. Bei Mingxue tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk sebelum mengikuti. Fufu. Tiba-tiba, tawa terdengar dari villa. Segera setelah itu, aura yang sangat menakutkan menyebar dan kekuatannya turun, menyelimuti langit seluruh villa Simen. Tekanan yang dilepaskan oleh Daolord karakteristik Dharma sebelumnya adalah dunia yang terpisah dibandingkan dengan kesadaran roh ini. Para pembudidaya terkejut dan tidak bisa bergerak sama sekali, hanya menonton dengan mata melebar. Bahkan alam karakteristik Dharma berada di luar imajinasi dan pengetahuan kebanyakan kultivator. Saat aura itu turun, semua pembudidaya terdiam dan tidak bisa membayangkan sosok penting apa yang khawatir. Tidak baik, jantung Nangong Ling berdetak kencang. Beberapa pembudidaya tingkat rendah mungkin tidak tahu, tetapi dia telah bergabung dengan 100 sekte penyempurnaan dan bahkan pernah berhubungan dengan Mighty Figure Extreme Fire sebelumnya, jadi dia sangat akrab dengan aura itu. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh alam tubuh bersama. Liu Hanyan memiliki ekspresi muram saat dia mengirim transmisi suara secara diam-diam, ini buruk. Sosok perkasa tubuh bersama disembunyikan di villa ini. Petik 2. Jika Granduncle Master mereka tidak terluka, mereka secara alami tidak akan khawatir dengan sosok perkasa tubuh bersama belaka. Tapi sekarang roh esensinya rusak, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Dia kemungkinan besar ditakdirkan melawan sosok perkasa tubuh bersama. Tanpa sadar, seorang lelaki tua kurus telah tiba di udara. Tidak ada yang memperhatikan ketika sosok itu muncul, seolah-olah dia telah berdiri di sana sepanjang waktu. Meskipun sosok itu kecil, dia tampaknya telah menyatu dengan seluruh dunia. Berdiri di udara, dia memancarkan aura yang tak tertandingi. Semua pembudidaya menatap sosok itu seolah-olah mereka menghadapi seluruh dunia. Salam, Penatua Qiyu. Daolord Purple Peak dan yang lainnya senang ketika mereka melihat lelaki tua itu. Ketakutan di hati mereka menghilang saat mereka membungkuk dengan tergesa-gesa dan berteriak. Penatua Qiyu mengangkat kepalanya sedikit dan mengalihkan pandangannya ke seberang medan perang. Akhirnya, itu mendarat di Suzimo dengan ekspresi dingin. Rekan Taois, Anda melakukan pembantaian tanpa alasan di wilayah keluarga aristokrat Simen. Apakah Anda akan berbalik dan pergi tanpa mengatakan apa-apa? Tak ada alasan. Suzimo tanpa ekspresi. Bukankah fakta bahwa 2 Void Reversions dari keluarga aristokrat Simen dan Dongfang bergabung untuk mencoba dan membunuh muridku cukup menjadi alasan? Hanya karena itu, bibir Elder Qiyu melengkung dengan ekspresi mengejek. Terlepas dari kenyataan bahwa muridmu tidak mati, bahkan jika dia mati, lalu kenapa? Jika dia mati, yang terbunuh di sini bukan hanya beberapa dari mereka. Suzimo berkata perlahan, jika dia mati di sini, semua orang dari Villa Simen harus mati bersamanya. Berani, kurang ajar, klaim yang berani. Daolord Purple Peak dan yang lainnya berteriak kaget. Keluarga aristokrat Simen telah mendominasi wilayah selatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak pernah diancam seperti ini. Kamu benar-benar berani. Mata Elder Qiyu juga memancarkan niat membunuh. Aku penasaran sekarang. Mengingat kemampuan Anda seharusnya tidak menjadi siapa-siapa. Hanya siapa kamu?
Beraninya kau mengancam keluarga aristokrat Simen. Penatua Qiyu ingin membunuh. Tidak peduli nama atau latar belakang pembudidaya berjubah hijau, dia pasti akan mati. Jika pembudidaya berjubah hijau ini menyebabkan keributan besar dan melarikan diri tanpa cedera, apa yang akan terjadi pada reputasi Villa Simen? Bagaimana mereka akan memantapkan diri mereka di dunia kultivasi wilayah selatan setelah hari ini? Bahkan jika dia adalah murid dari Sekte Super, dia harus membayar dengan nyawanya hari ini. Fluktuasi kekuatan Dharma yang mengerikan melonjak di sekitar Penatua Qiyu dan seluruh dunia bergetar. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di langit, seolah-olah kiamat telah tiba. Para pembudidaya di bawah semuanya gelisah dan tidak berani berbicara. Kemarahan sosok perkasa adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan bahkan di lautan luas. Ekspresi Suzimo acuh tak acuh saat dia melihat Elder Qiyu yang berada di udara dan berkata perlahan, hanya 3 kata. Aku bela diri yang sunyi. Saat kata-kata itu diucapkan, udara di antara mereka membeku. Seolah-olah kata-kata itu memiliki kekuatan iblis yang kuat yang menyebabkan waktu berhenti. Setelah pertempuran di lembah surga dan bumi, gelar Dao Desolate marsial hampir menjadi tabu bagi dunia kultivasi. Kebanyakan dewa Dao karakteristik Dharma dan sosok perkasa tubuh bersama bahkan tidak mau membahasnya. Dao Lord Purple Peak dan yang lainnya sudah ketakutan dan hampir jatuh dari udara. Tiba-tiba, mereka mengingat deskripsi Desolate marsial di dunia kultivasi. Dia mengenakan jubah hijau dan memiliki rambut hitam, tampak seperti seorang sarjana yang lemah. Semua deskripsi itu terlalu mirip dengan orang sebelum mereka. Satu-satunya perbedaan adalah dia terlihat sedikit sakit. Bela diri sunyi. Itu adalah Dao Lord Desolate marsial. Dao Lord Desolate marsial diasingkan ke dalam kehampaan oleh leluhur setengah bela diri dan tidak mati. Selanjutnya, dia turun di wilayah selatan. Sebelumnya, Penatua Qiyu masih dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, ketika dia mendengar kata-kata itu, pupil matanya mengerut dan kekuatan Dharma di tubuhnya menghilang seketika seperti airbag yang bocor. Penatua Qiyu merasa anggota tubuhnya menjadi dingin dan dia hampir tidak bisa bergerak. Meskipun dia tidak mau mempercayainya, dia tahu betul bahwa ini adalah Desolate marsial. Aura itu, tatapan itu, dan aura arogansi itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Dao Lord Desolate marsial. Ini adalah aura pembunuh yang terakumulasi setelah dia membunuh paragon yang tak terhitung jumlahnya, inkarnasi monster, dan figur perkasa. Bahkan jika orang luar ingin menirunya, mereka tidak akan bisa. Setelah mengetahui hal itu, reaksi pertama Penatua Qiyu adalah berbalik dan melarikan diri. Berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran lembah surga dan bumi. Bahkan Dewa Dao dan tokoh perkasa dari ras primordial menderita kerugian besar, apalagi sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Super Abadi, Buddha, dan Iblis. Meskipun dia berada di alam tubuh bersama, dia sudah berada di tahun-tahun terakhirnya. Mengingat kekuatan tempurnya, Desolate marsial mungkin bisa membunuhnya dengan 1 jari. Saat ini, sudah sangat berani baginya untuk menekan rasa takut di dalam hatinya dan berdiri di udara tanpa mundur, apalagi menyerang Suzimo. Bab 1370, mundur sepenuhnya. Ayo pergi. Suzimo mengangguk kepada Bei Mingsue dan berbalik untuk meninggalkan Villa Simen. Para pembudidaya menyebar jauh dan membuka jalan, seolah-olah mereka bersembunyi dari sesuatu. Dalam sekejap mata, Suzimo dan Bei Mingsue menghilang dari pandangan semua orang. Sepanjang waktu, tidak ada seorang pun dari keluarga aristokrat Simen dan Dongfang yang berdiri untuk menghentikannya. Bahkan Penatua Qiyu yang berada di alam tubuh bersama hanya berdiri di udara dengan ekspresi mengerikan dan tetap diam. Jika ada yang memfokuskan pandangan mereka, mereka akan melihat bahwa tangan Elder Qiyu di belakang punggungnya sedikit gemetar. Lama setelah Suzimo pergi, Penatua Qiyu akhirnya menghela napas lega. Angin sepoi-sepoi bertiup melewati dan tanpa sadar, punggungnya basah oleh keringat dingin. Hanya 8 menit berlalu dari saat Suzimo mengucapkan kata-kata itu sampai kepergiannya. Namun, bagi Penatua Qiyu, seolah-olah 100 tahun telah berlalu. Seolah-olah dia baru saja melewati gerbang neraka dan setengah langkah masuk. Syukurlah, untungnya, Penatua Qiyu sedikit terengah-engah dengan ekspresi pucat saat dia meratap dalam hati, untuk berpikir bahwa itu adalah Dao Lord Desolate marsial. Siapa sangka, aku tidak bisa disalahkan. Tidak, ini tidak akan berhasil. Dia menelan ludah dan berpikir, keturunan Desolate marsial ke wilayah selatan adalah masalah besar. Saya harus melaporkan ini kepada Master Keluarga, Tetua dan Grand Elders sebelum membuat keputusan. Petik 2. Pada pemikiran itu,
Penatua Qiu berubah menjadi seberkas cahaya dalam sekejap dan melesat ke kejauhan, menghilang di depan mata semua orang. Nangong Ling dan dua lainnya menghela nafas lega juga. Nangong Ling tiba di depan klan Beiming dan berkata dengan suara yang dalam, kalian semua harus pergi juga. Masalah ini sangat penting dan mungkin ada keadaan yang tidak terduga jika kalian tinggal di sini. Ya. Pemimpin klan Beiming mengangguk dengan tergesa-gesa. Beiming Ao mengumpulkan keberaniannya dan berbisik, Nangong Senior, apakah alasan mengapa Anda melindungi kami sebelumnya? Karena Senior Desolate Martial. Nangong Ling mengangguk dan tidak menyembunyikan apapun. Desolate Martial adalah Granduncle Master kami. Kakakmu adalah bibi tuanku. Petik 2. Mulut Beiming Ao ternganga dan dia tertegun sejenak, tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Lagi pula, terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma yang telah hidup selama ribuan tahun terkejut satu demi satu, apalagi seorang remaja seperti dia. Nangong Ling melanjutkan, 2 senjata roh tingkat sempurna yang kamu gunakan adalah hadiah dari kami untuk bibi tuan kami. Tidak heran. Beiming Ao bergumam pelan dan banyak pertanyaan di benaknya secara bertahap terselesaikan. Dia akhirnya mengerti mengapa saudara perempuannya memiliki senjata roh tingkat sempurna. Dia akhirnya mengerti mengapa saudara perempuannya bisa mengolah martial Dao sedemikian rupa dalam 3 tahun dan menjalani transformasi lengkap. Itu karena pria lemah yang telah memulihkan diri di keluarga mereka selama ini adalah Dao Lord Desolate Martial yang terkenal. Martial Dao didirikan oleh Desolate Martial. Siapa lagi yang bisa memahami Martial Dao lebih baik daripada Dao Lord Desolate Martial? Pada saat itu, prasangka Beiming Ao terhadap Suzimo telah lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan kekaguman yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. 1 gelar Dao sudah cukup untuk membuat semua pembudidaya villa besar simen terdiam. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama yang hampir mencapai puncak dunia kultivasi tidak berani mengatakan apa-apa ketika dia mendengar gelar Dao itu, apalagi jiwa yang baru lahir atau Dewa Dao karakteristik Dharma. Melawan bela diri Desolate, bahkan sosok perkasa tubuh bersama harus menjaga bungkam dari rasa takut agar mereka tidak membuatnya marah dan menarik kematian. Kekuatan gelar Dao bisa mencapai level seperti itu. Nangong Senior, jantung Beiming Ao berdetak kencang saat dia memikirkan kesempatan untuk keluarga bangsawan Beiming. Dia tidak bisa tidak bertanya, karena saudara perempuanku adalah bibi tuanmu, akankah keluarga bangsawan Nangong berdiri di sisinya kali ini dan membantu klan Beiming kita? Nangong Ling menghela nafas dengan lembut dan tidak mengatakan apa-apa. Itu juga alasan mengapa dia berada dalam posisi yang sulit. Dia bisa berdiri di sisi Granduncle Master dan Beiming Sue, tapi dia mungkin tidak bisa membujuk klan keluarganya untuk menyetujui pilihan ini. Jika keluarga bangsawan Nangong terlibat dalam perseteruan dengan kakek tuan, dia akan berada dalam situasi yang canggung. Aku juga harus cepat kembali dan melaporkan masalah ini kepada tuan keluarga. Nangong Ling berkata sebelum pergi bersama Liu Hanyan dan Rusuan. Semua orang dari keluarga bangsawan Nangong meninggalkan villa simen satu demi satu. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Di udara, Rusuan tidak bisa tidak bertanya. Nangong Ling berkata dengan suara yang dalam, keturunan Granduncle Master adalah masalah penting untuk memulai dan harus dilaporkan ke klan keluarga. Selain itu, berita tentang cederanya tidak dapat disembunyikan dengan pasti. Petik 2. Liu Hanyan mengangguk juga. Penatua Qiu dari keluarga aristokrat simen hanya takut dengan gelar Dao Paman Master dan kehilangan kemampuannya untuk menilai secara rasional. Jika dia melaporkan masalah villa seperti itu, para penguasa keluarga dan tetua dari keluarga aristokrat simen pasti akan dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Rusuan tampak cemas. Bukankah itu berarti Granduncle Master dalam bahaya? Itu sangat mungkin. Liu Hanyan berkata, jika keluarga bangsawan simen dan Dongfang bergabung dan ingin memimpin para ahli tubuh bersama mereka untuk membunuh Granduncle Master sementara roh esensinya terluka, kemungkinan besar dia akan hancur. Jika leluhur setengah bela diri menyerang, akan lebih sulit bagi Granduncle Master untuk melarikan diri. Nangong Ling menghela nafas dengan ekspresi khawatir juga. Bahkan leluhur setengah bela diri akan menyerang. Rusuan terkejut dan bertanya secara naluriah. Dalam keadaan normal, kebanyakan orang yang berkultivasi ke alam leluhur setengah bela diri akan memasuki kultivasi pengasingan di sekte mereka dengan harapan memasuki alam leluhur. Mereka jarang muncul. Nangong Ling berkata, masalah ini luar biasa. Bagaimanapun, Granduncle Master terlibat. Ada kemungkinan besar bahwa para ahli leluhur setengah bela diri akan diperingatkan. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan?
Ru Xuan cemas. Haruskah kita mengirim pesan kembali ke benua tengah segera dan meminta Grandmaster Extreme Fire untuk turun tangan? Sudah terlambat. Nangong Ling menggelengkan kepalanya. Wilayah selatan berjarak jutaan kilometer dari benua tengah. Bahkan setelah dia menerima pesan, Grandmaster harus bergegas. Berapa hari lagi akan berlalu? Selanjutnya, bahkan jika Grandmaster datang, dia akan sendirian. Dia baru saja memasuki ranah tubuh konjoin tahap menengah. Berapa banyak orang yang bisa dia lawan? Keluarga aristokrat Nangong mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkan Granduncle Master. Liu Hanyan menganalisis dengan tenang. Ru Xuan mengangguk dengan tergesa-gesa juga. Jika keluarga Nangong berada di pihak paman tuan, keluarga bangsawan Dongfang dan Simen mungkin tidak dapat menyakitinya bahkan jika mereka bergabung. Sulit untuk mengatakannya. Nangong Ling menghela nafas. 3 keluarga bangsawan selalu berhubungan baik dan berada di pihak yang sama. Tidak realistis bagi keluarga bangsawan Nangong untuk membantu orang luar. Petik 2. Selanjutnya, identitas paman tuan adalah unik dan dia tidak diterima oleh Tao Abadi, Buddhis, dan Iblis saat diburu oleh ras primordial. Mengingat pro dan kontra, tidak mungkin keluarga Nangong kami akan memihaknya. Petik 2. Setelah berhenti sejenak, Nangong Ling menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli apa, saya harus kembali dan mencobanya. Berhasil atau tidaknya tergantung nasib. Saya berharap surga akan memberkati Granduncle Master dan menyelesaikan krisis ini. Bab 1371, Misteri Garis Darah. Tuan, dengan campur tangan Anda kali ini, hal-hal dengan keluarga bangsawan Dongfang dan Simen tidak dapat didamaikan. Mungkin akan sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Bei Ming-sue menganalisis dengan ekspresi khawatir, sosok perkasa tubuh konjoin itu takut akan reputasimu dan takut. Namun, 3 keluarga bangsawan telah memerintah wilayah selatan begitu lama dan mereka memiliki banyak ahli. Selama mereka berkumpul dan berdiskusi, mereka mungkin bisa menemukan kelemahanmu. Guru, saya sangat berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Namun, malapetaka mendekat. Silakan pergi dulu dan jangan repot-repot tentang saya. Petik 2. Bei Ming-sue tahu bahwa dengan kekuatan dan fisik Su Zimo saat ini, akan sangat mudah baginya untuk meninggalkan tempat ini bahkan jika dia tidak dapat menggunakan kekuatan Dharma. Namun, dia hanya inti emas. Akan menjadi angan-angan jika dia ingin membawanya bersama untuk melarikan diri dari wilayah selatan. Su Zimo memiliki ekspresi tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku punya rencanaku sendiri. Bei Ming-sue tidak membujuk lebih jauh ketika dia mendengar kata-kata Su Zimo. Namun, dia terus mengerutkan kening, seolah-olah dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Kau masih khawatir. Setelah mereka berdua berjalan sebentar, Bei Ming-sue masih menunduk, tampak bermasalah. Ketika dia melihat itu, Su Zimo bertanya sambil tersenyum. Tuan, saya. Bei Ming-sue memandang Su Zimo, ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Ketika Su Zimo melihat ekspresi aneh Bei Ming-sue, dia berhenti dan berbalik untuk bertanya, mengapa? Apa yang terjadi? Bei Ming-sue menarik napas dalam-dalam. Tuan, saya memasuki transformasi ke-9 dari Martial Dao, Dragon Elephant Force, selama pertarungan saya dengan beberapa jiwa baru lahir dari keluarga bangsawan Dongfang di Villa Simen. Setelah itu, saya mengolah fenomena Bloodline juga. Petik 2. Iya, Su Zimo mengangguk. Omong-omong, fenomena Bloodline-mu memang agak mengejutkan. Ada binatang iblis menakutkan yang tersembunyi di dalam Laut Beiming. Jika saya tidak salah, ada kemungkinan besar bahwa binatang iblis ini berasal dari salah satu dari 9 ras primordial, ras Kun. Bei Ming-sue memiliki ekspresi yang hilang. Saya juga tidak tahu. Namun, saat fenomena Bloodline saya muncul, saya samar-samar merasakan ada sesuatu yang memanggil saya dari kota Beiming. Hati Su Zimo bergerak dan dia menyipitkan matanya dalam pemikiran yang mendalam. Apakah kamu masih memiliki perasaan itu? Tanya Su Zimo. Iya, Bei Ming-sue mengangguk. Ayo pergi. Kami akan memeriksa kota Beiming. Su Zimo berkata sebelum melaju menuju kota Beiming dengan Bei Ming-sue. Tak lama, mereka berdua kembali ke kota Beiming. Bagaimana itu? Tanya Su Zimo. Bei Ming-sue menutup matanya untuk merasakan dan mengangguk. Seharusnya ada di sini, tapi aku tidak tahu persisnya apa. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang kota Beiming? Su Zimo melihat ke kota dan bertanya. Bei Ming-sue tersenyum pahit. Tidak ada banyak. Selama bertahun-tahun, kota Beiming telah dicari oleh para pembudidaya dari 3 keluarga bangsawan. Bahkan jika sebuah batu diturunkan dari zaman kuno, itu akan diambil oleh para pembudidaya dari 3 keluarga bangsawan,
apalagi harta atau keterampilan rahasia. Petik 2. Di mana aula leluhur? Su Zimo bertanya lagi. Dalam keadaan normal, aula leluhur klan adalah tempat terpenting bagi klan keluarga dan mungkin berisi beberapa rahasia. Bei Ming Sue menggelengkan kepalanya. Aula leluhur telah diruntuhkan oleh 3 keluarga bangsawan berkali-kali selama bertahun-tahun. Aula leluhur ini dibangun oleh keturunan dan tidak bisa menjadi sesuatu yang istimewa. Petik 2. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, satu-satunya hal yang istimewa tentang kota ini adalah asal-usul klan Bei Ming. Itu dapat dianggap sebagai tempat kepemilikan terakhir kita. Su Zimo berpikir keras. Sesaat kemudian, Bei Ming Sue tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan, apakah Anda menebak bahwa perasaan saya ada hubungannya dengan rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Bei Ming? Itu sangat mungkin. Su Zimo mengangguk dan tidak menyembunyikan pikirannya. Bei Ming Sue menggelengkan kepalanya. Namun, jika benar-benar ada rahasia di kota Bei Ming, itu pasti sudah ditemukan sejak lama. Klan Bei Ming telah diturunkan dan memiliki ribuan klan. Kenapa hanya aku yang memiliki perasaan aneh seperti itu? Ketika dia mendengar pertanyaan itu, mata Su Zimo berbinar saat dia berkata, garis darah. Apa? Bei Ming Sue bertanya secara naluriah tanpa mengerti. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, kamu pernah mengatakan bahwa teknik kultivasi dan harta keluarga bangsawan Bei Ming dibagi di antara 3 keluarga bangsawan dan menurun dari hari ke hari. Dibatasi oleh 3 keluarga bangsawan ke tempat ini tanpa sumber daya budidaya, tidak ada yang bisa bepergian keluar. Oleh karena itu, belum ada pembudidaya kuat yang lahir selama bertahun-tahun. Petik 2. Saat ini, yang terkuat di keluarga Bei Ming hanyalah Nas Chen Souls. Bei Ming Sue berkata, namun, saya hanya di ranah inti emas dan tidak dapat dibandingkan dengan pendahulu saya. Kau berbeda dari mereka, Su Zimo berkata, kamu telah mengembangkan fenomena Bloodline. Bei Ming Sue membuka mulutnya sedikit dan secara bertahap mengerti. Su Zimo berkata, mengembangkan fenomena Bloodline setara dengan membangkitkan beberapa kekuatan dalam garis keturunanmu. Itulah alasan mengapa kamu bisa merasakan sesuatu di dalam kota Bei Ming. Jantung Bei Ming Sue mulai berpacu. Dia juga samar-samar bisa merasakan bahwa rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Bei Ming kemungkinan besar akan terungkap. Tetapi rahasia apa itu? Bagaimana kita menemukannya? Bei Ming Sue merasa mulutnya kering dan bertanya. Garis darah. Su Zimo berkata dalam-dalam, mungkin garis keturunanmu adalah kuncinya. Tanpa ragu, Bei Ming Sue menjentikkan kukunya yang tajam dan menggaruk pergelangan tangannya dengan lembut. Seketika, bekas luka muncul di pergelangan tangannya. Mengingat fisik Bei Ming Sue saat ini, bahkan senjata roh bawaan pun akan kesulitan melukainya, mereka bahkan tidak setajam kukunya. Darah segar mengalir keluar dan menetes ke tanah di bawahnya. Darah meresap ke dalam lumpur dan menghilang. Ada keheningan yang panjang. Ekspresi kekecewaan melintas di mata Bei Ming Sue. Tiba-tiba, tanah bergetar. Segera setelah itu, aura yang sangat menakutkan meledak dan seluruh kota Bei Ming bergetar hebat saat tanah bergetar. Banyak klan kota Bei Ming berteriak dan melarikan diri ke segala arah. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Sinar cahaya menembus lumpur dan debu, meledak dari bawah tanah dan menerangi kehampaan. Ini segel kuno. Su Zimo menyipitkan pandangannya pada cahaya dan berseru dengan lembut. Memikirkan bahwa segel kuno tersembunyi di bawah kota Bei Ming dan kesempatan untuk memicunya sebenarnya adalah garis keturunan klan Bei Ming. Namun, prasyaratnya adalah bahwa seseorang dari klan Bei Ming harus mampu mengolah fenomena Bloodline dan membangkitkan kekuatan sejati dari garis keturunan klan Bei Ming. Ketika dia melihat itu, Su Zimo merasa sedikit sedih. Sepanjang sejarah, 3 keluarga bangsawan tidak pernah menyerah untuk mengeksplorasi rahasia klan Bei Ming. Namun, di bawah tekanan 3 keluarga bangsawan, sulit bagi klan mereka untuk berkultivasi. Sudah jarang bagi mereka untuk menumbuhkan fenomena inti emas, apalagi fenomena garis darah. Itulah alasan mengapa rahasia klan Bei Ming terkubur begitu lama tanpa ketahuan. 3 keluarga bangsawan memeras otak mereka dan menggunakan cara yang tidak bermoral. Namun, mereka tidak menyangka bahwa rahasia ini dibunuh oleh mereka secara pribadi. Kombinasi keadaan yang aneh menyebabkan Su Zimo tiba di kota Bei Ming. Dia ingin memutuskan karmanya dengan menerima Bei Ming Sue sebagai murid dan memberikan dao padanya. Jika bukan karena itu, rahasia klan Bei Ming mungkin akan terkubur selamanya. Bab 1372, Musim Semi Surgawi. Tak lama, lampu memudar secara bertahap. Penampilan kota Bei Ming juga berubah drastis. Kota besar itu tampaknya telah lenyap dan sebuah lubang raksasa muncul di tanah.
Itu gelap dan dalam, mengarah ke tempat-tempat yang tidak diketahui. Su Zimo berkata, ayo pergi dan melihatnya. Rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Beiming seharusnya ada di bawahnya. Iya, Beiming Sue mengangguk. Khawatir tentang bahaya apapun, Su Zimo berjalan di depan dengan Beiming Sue di belakangnya. Beberapa klan Beiming gelisah dan berlama-lama di sekitar lubang, tidak berani turun. Sekitar setengah jam kemudian, Su Zimo dan Beiming Sue tiba di dasar lubang. Jelas bahwa seseorang telah dengan susah payah membangun tempat ini. Ada tangga batu di bawah kaki mereka yang membuka jalan dan banyak batu kuno di sekitarnya yang mengeluarkan aura kuno. Di bagian bawah ada terowongan panjang. Berkat tubuh sejati teratai hijaunya, Su Zimo memimpin Beiming Sue ke depan. Semakin lama mereka berjalan, semakin lembab udara di depan. Selanjutnya, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa udara di depannya dipenuhi dengan vitalitas yang sangat besar dan ki roh yang kaya. Tak lama, telinganya berkedut dan samar-samar dia bisa mendengar suara aliran air. Ada sungai yang tersembunyi di bawah tanah. Su Zimo sedikit mengernyit sebelum menggelengkan kepalanya. Arus airnya tidak kencang dan sepertinya bukan sungai bawah tanah. Dia memimpin Beiming Sue lebih jauh ke depan. Setelah waktu yang lama, penglihatan mereka terbuka dan mereka berdua tiba di aula yang sangat luas. Keduanya menoleh. Di kedua sisi aula berdiri 9 patung batu setinggi 30 kaki. Masing-masing patung batu memegang senjata yang berbeda di tangan mereka dan mereka khusyuk dengan mata tertutup, penuh dengan debu. Di ujung dua baris patung batu ada kolam raksasa yang dikelilingi oleh patung batu giok. Riak emas melonjak di dalam dan memancarkan aura kehidupan yang sangat kaya. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia berseru, musim semi surgawi primordial. Ah! Beiming Sue juga berseru. Dia hanya pernah mendengar Su Zimo menyebutkannya sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa mata air surgawi primordial akan terkubur di bawah kota Beiming. Su Zimo terkejut. Mata air surgawi primordial ini jelas berbeda dari yang ada di bawah Sekte Gu. Karena tidak ada sumber di bawah Sekte Gu, airnya tergenang. Di tengah kolam ada aliran gelembung emas yang terus-menerus. Jelas, ada sumber di bawah yang memancar dengan mata air suci terus-menerus. Ini adalah mata air surgawi primordial yang sebanding dengan lembah tulang naga. Sebelumnya, Su Zimo juga penasaran dengan rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Beiming. Namun, dia tidak menyangka bahwa rahasianya akan sangat mengejutkan ketika terungkap. Satu mata air surgawi primordial sudah cukup untuk menarik keserakahan faksi-faksi besar dan sekte-sekte super. Dengan musim semi surgawi primordial ini, ada kemungkinan besar bahwa keluarga aristokrat Beiming dapat menarik banyak ahli dan bahkan memelihara banyak paragon dan inkarnasi monster untuk mengembalikan kejayaannya di era kuno. Mata air surgawi primordial terlalu berharga. Sampai sekarang, satu-satunya tempat yang Su Zimo ketahui adalah lembah tulang naga. Berdengung. Saat Su Zimo sedang merenung, serangkaian lampu meledak dari aula. Ke-18 patung batu membuka mata mereka satu demi satu dan mengibaskan debu di tubuh mereka dengan ledakan. Tiba-tiba, mereka hidup kembali dengan niat membunuh yang mengerikan di mata mereka. Siapapun yang masuk tanpa izin ke wilayah Beiming akan dibunuh tanpa ampun. 18 patung batu berbicara pada saat yang sama. Astaga! Patung batu di depan mengangkat pedang raksasa di tangannya dan menebas Su Zimo. Pemandangan tiba-tiba dari mata air surgawi primordial mengejutkan Su Zimo sejenak. Sebelum dia menyadarinya, pedang raksasa itu telah turun. Tidak ada waktu untuk menghindar dan dia hanya bisa mengulurkan telapak tangannya, ingin meraih pedang raksasa itu. Ledakan. Pedang raksasa itu bertabrakan dengan telapak tangan Su Zimo dengan ledakan keras. Tubuh Su Zimo bergidik seperti disambar petir. Dia dikirim terbang oleh pedang raksasa itu dan jatuh ratusan kaki jauhnya dengan luka berdarah di telapak tangannya. Set. Su Zimo terkesiap. Kekuatan patung batu itu terlalu kuat, itu pasti di alam tubuh bersama. Pedang raksasa di tangan patung batu itu sepertinya bukan senjata dharma. Namun, kekuatan pedang raksasa itu terlihat jelas jika itu bisa melukai tubuh sejati teratai hijau. Mungkinkah sosok perkasa tubuh bersama dari era kuno ini hidup hingga era ini? Su Zimo terkejut. Namun, setelah dipikir-pikir, dia menggelengkan kepalanya lagi. Tidak. Bahkan leluhur Mahayana hanya memiliki umur 100.000 tahun. Patung batu ini tidak mungkin manusia. Boneka. Sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo saat dia menyadari. Mereka pasti boneka. Hanya patung batu wayang yang bisa mengabaikan waktu dan bertahan dari zaman dahulu hingga sekarang.
Berdebur, patung batu lain mengambil langkah besar ke depan dan tiba di depan Su Zimo dalam sekejap mata. Mengayunkan lengannya, dia mengangkat pedangnya dan menebas. Su Zimo hanya bisa mengangkat tangannya untuk bertahan. Ledakan, seluruh lengannya mati rasa dan kehilangan semua perasaan setelah terkena pedang itu. Su Zimo dikirim terbang sekali lagi dan menabrak dinding di belakangnya dengan keras, meluncur ke bawah. Boneka patung batu ini terlalu buas. Su Zimo diam-diam terdiam. Meskipun boneka patung batu ini tidak hidup, kekuatan yang mereka keluarkan sebanding dengan sosok perkasa tubuh bersama. Jika esens spirit Su Zimo baik-baik saja dan dia bisa menggunakan kekuatan Dharma, dia secara alami akan memiliki metode yang tak terhitung jumlahnya untuk mengiris boneka patung batu menjadi beberapa bagian. Tapi sekarang roh esensinya rusak, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Dia tidak berdaya melawan boneka patung batu. Itu cukup bijaksana dari keluarga bangsawan Beiming untuk mengatur 18 boneka patung batu yang kuat untuk menjaga mata air surgawi primordial dan mencegahnya ditempati oleh orang luar. Namun, Su Zimo menyesali secara internal. Jika dua patung batu sudah cukup untuk memukulnya, bagaimana dia bisa bertahan setelah 18 patung batu mengelilinginya pada saat yang bersamaan? Dia telah mendominasi hidupnya dan membunuh paragon dan inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya. Dia belum pernah merasakan kekalahan di antara rekan-rekannya dan bahkan tidak takut pada 9 ras primordial, apakah dia akan dibunuh oleh batu tak bernyawa ini? Jika berita ini menyebar, dia akan menjadi lelucon terbesar di dunia kultivasi. Dao Lord Desolate Martial yang bermartabat, monster nomor 1 yang menjelma dalam sejarah, dipalu sampai mati oleh sekelompok patung batu yang telah diturunkan dari zaman kuno. Hati-hati, Tuan. Beiming Sue bereaksi dan berseru, menerjang sekuat tenaga untuk melindungi Su Zimo. Jangan, Su Zimo berbicara dengan tergesa-gesa. Jika tubuh sejati teratai hijau sudah dipukuli sedemikian rupa oleh patung-patung batu, Beiming Sue tidak akan bertahan bahkan jika dia memiliki 10 nyawa jika pedang dan pedang raksasa itu ditebas. Beiming Sue menutup matanya dan merentangkan tangannya untuk melindungi Su Zimo. Secara kebetulan, kapak raksasa menebas. Tepat saat akan mendarat di kepala Beiming Sue, tiba-tiba benda itu bergeser dan menghindari tubuhnya, menebas ke tanah dengan ledakan. Boneka patung batu lainnya mengelilingi Beiming Sue dan menyerang Su Zimo sekali lagi. Boneka patung batu ini tidak akan menyakiti siapapun dari klan Beiming. Ketika mereka melihat itu, Su Zimo dan Beiming Sue memikirkan kemungkinan itu pada saat yang bersamaan. Beiming Sue hanya bisa melindungi Su Zimo dan mundur terus-menerus. Namun, hanya ada satu darinya, bagaimana dia bisa melindungi Su Zimo sepenuhnya. Di saat putus asa, dia berteriak, berhenti di sana. Cukup aneh, ketika boneka patung batu mendengar itu, mereka membeku di tempat dan tidak lagi menyerang. Bab 1373, Transformasi. Apakah hal-hal itu begitu patuh? Su Zimo terkejut. Namun, dia langsung mengerti. Itu benar, kamu telah membangkitkan kekuatan di garis keturunanmu. Dengan demikian, Anda dianggap sebagai pemilik tempat ini yang diakui oleh nenek moyang klan Beiming. Karena boneka batu ini ditinggalkan oleh nenek moyangmu, mereka secara alami akan mematuhi perintahmu setelah merasakan aura garis keturunanmu. Pada saat itu, Beiming Sue tampaknya memiliki pemahaman juga. Kalian semua, berdiri di sana dan jangan bergerak. Ini adalah tuanku. Anda tidak diizinkan untuk menyakitinya. Petik 2. Beiming Sue berkata kepada 18 boneka patung batu. Ke-18 boneka patung batu menutup mata mereka satu demi satu dan cahaya surgawi di mata mereka memudar dengan cepat, tenggelam kembali ke dalam keheningan. Beiming Sue membantu Su Zimo berdiri dengan tergesa-gesa. Saya baik-baik saja, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Meskipun dia dipukul oleh boneka patung batu beberapa kali, fondasinya tidak terluka dan itu hanya luka dangkal. Beiming Sue berkata, Tuan, Anda pernah berkata bahwa mata air surgawi primordial dapat menyembuhkan luka roh esensi Anda. Cepat dan pergi. Saya akan menjaga di sini dengan boneka patung batu ini dan tidak membiarkan siapapun mengganggu Anda. Petik 2. Baik. Su Zimo merenung sejenak dan tidak menolak. Dia merasa emosional ketika dia berjalan menuju mata air surgawi primordial. Karena Beiming Sue, dia bisa melarikan diri dari kehampaan yang tak berujung. Kemudian, ketika dia menyaksikan pengalaman yang harus dia lalui, dia memiliki niat untuk menerimanya sebagai murid dan tinggal di kota Beiming selama 3 tahun penuh. Selama 3 tahun terakhir, kutukan pemutus kehidupan telah mengganggunya dan itu sangat menyakitkan. Namun, dia tidak pergi karena dia ingin memutuskan karmanya.
Memikirkan bahwa tindakan itulah yang memberinya kesempatan untuk memperbaiki roh esensinya. Sekarang dia memikirkannya, jika dia sudah lama pergi untuk mencari mata air suci primordial untuk pulih dari luka-lukanya, dia mungkin tidak akan mendapatkan hasil apapun bahkan dalam 30 atau 300 tahun, apalagi 3. Segala sesuatu di dunia bekerja dengan cara yang sangat misterius, ini tidak lebih dari cara kerja karma. Dalam sekejap mata, Su Zimo sudah tiba di samping kolam. Dia pernah tahu tentang keberadaan mata air surgawi primordial dari tubuh sejati naganya. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya ketika dia melihatnya secara pribadi. Musim semi surgawi ini adalah hal yang paling mistis di dunia. Hanya dengan berdiri di samping kolam dan mengambil napas dalam-dalam, Su Zimo merasakan vitalitas di tubuhnya melonjak, menyebabkan roh esensinya merasa lebih baik. Tanpa ragu-ragu, dia melompat ke kolam emas dan berbaring rata, tenggelam secara bertahap. Kekuatan hidup tak berujung melonjak ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya dan aliran esensi kehidupan memasuki kesadarannya, membasuh melalui roh esensinya. Itu hangat dan sangat nyaman untuk diselimuti oleh kekuatan hidup yang kaya itu. Tubuh sejati teratai hijau terasa gatal dan mati rasa, seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak di dalam daging dan organnya. Tubuh Su Zimo tenggelam ke dalam kolam dan dia menabrak batu raksasa di bawahnya, menyebabkannya goyah. Mungkin karena tabrakannya atau alasan lain, batu bundar itu berguling ke samping dan Su Zimo tenggelam ke dalam kolam dengan mulus. Pada saat itu, mata air suci primordial sedang membasuh seluruh tubuh, garis keturunan, tulang, organ, dan bahkan roh esensi dari tubuh sejati teratai hijau. Su Zimo tidak terganggu oleh batu di kolam. Makanan dari mata air surgawi primordial tidak hanya menyembuhkan roh esensi dan alam kultivasi Su Zimo. Tubuh sejati teratai hijau juga mengalami transformasi luar biasa. Benda-benda hitam keluar dari pori-porinya seperti kotoran lumpur. Adapun tulang-tulangnya, mereka dibuat dengan batang teratai sebagai fondasi dan dilengkapi dengan harta banyak sekte super, mereka awalnya berwarna hijau emas. Di bawah pembaptisan mata air surgawi primordial, kerangka emas hijau secara bertahap mengalami transformasi. Itu menjadi semakin transparan dan kristal seperti batu giok. Warna hijau semakin intensif sementara warna emas gelap memudar secara bertahap. Kotoran hitam yang tersapu oleh mata air surgawi primordial tidak lain adalah harta besar yang Su Zimo haluskan dan gunakan untuk menempa tulangnya. Harta karun itu awalnya adalah senjata dharma takdir dari murid tituler dan sangat kuat. Tapi sekarang, tubuh sejati teratai hijau mengambil harta yang meleleh itu sebagai kotoran dan membersihkannya dari tubuh. Aura setiap tulang dari tubuh sejati teratai hijau menjadi lebih murni dan lebih transparan, seperti batang teratai sejati. Tulang dan garis keturunannya juga mengalami perubahan kualitatif. Guyuran, serangkaian suara aneh bergema saat sumsumnya mengalir. Saat tulangnya tumbuh dan sumsumnya tertukar terus-menerus, garis keturunan yang diturunkan juga semakin kuat. Dalam kesadarannya, di bawah nutrisi mata air surgawi primordial, platform lotus penciptaan bersinar dengan sinar cahaya yang menyapu roh esensi berambut hitam terus-menerus. Kutukan adalah yang paling jahat. Namun, bahkan kekuatan itu tidak bisa bertahan melawan mata air surgawi primordial. Dalam kesadarannya, cahaya gemerlap bersinar dengan cara yang menyilaukan dan kabut hijau yang menyelimuti roh esensi berambut hitam secara bertahap meleleh, kekuatan kutukan secara bertahap dihilangkan. Tubuh sejati teratai hijau memancarkan vitalitas tak terbatas dari dalam keluar yang semakin intensif. Keluarga bangsawan Simen. Lebih dari 10 ahli duduk di aula pertemuan. Semuanya adalah sosok perkasa tubuh bersama dan suasananya berat. Fakta bahwa lebih dari 10 sosok perkasa tubuh konjoin khawatir adalah bukti betapa seriusnya masalah ini. Orang di tengah tampak hanya setengah bayat tetapi dia sudah berkultivasi ke alam tubuh bersama tahap akhir. Dengan tatapan membara dan aura bermartabat dari seseorang yang telah lama berkuasa, dia adalah penguasa keluarga aristokrat Simen. Penatua Qiyu berdiri di tengah aula. Desolate Martial datang ke wilayah selatan dan sekarang, dia memiliki konflik langsung dengan Dongfang serta keluarga kami. Semuanya, bagaimana menurutmu? Tuan keluarga Simen tenang saat dia menyesap teh sebelum berkata perlahan. Tidak disangka bahwa Dao Lord Desolate Martial akan sangat beruntung bisa kembali hidup-hidup setelah diserang oleh Divan dan diasingkan ke dalam kehampaan. Desolate Martial adalah kutukan. Kemanapun dia pergi, segalanya tidak akan damai. Desolate Martial memiliki reputasi hebat di benua utara dan tengah. Namun, bukankah agak sombong dan arogan baginya untuk ingin menantang dua keluarga aristokrat kita di wilayah selatan? Petik 2. Seorang lelaki tua berkata perlahan,
menurut saya, masalah ini tidak bisa ditoleransi. Kita harus membunuh Desolate Martial untuk mencegah masalah di masa depan. Penatua Jing Yue, itu sedikit tidak pantas. Penatua Qiu mengerutkan kening. Meskipun Desolate Martial adalah dewa dao karakteristik Dharma, berapa banyak ahli tubuh bersama yang mati dalam pertempuran lembah surga dan bumi. Seluruh dunia kultivasi terkejut. Petik 2. Sekarang Desolate Martial telah kembali, dia pasti sangat mendominasi. Menurut pendapat saya, tidak cocok bagi kita untuk membuat musuh keluar darinya. Petik 2. Fufu. Penatua Jing Yue tersenyum lembut. Penatua Qiu, kamu sudah tua dan sepertinya kamu tidak tajam lagi. Dari apa yang Anda katakan, saya yakin Desolate Martial pasti terluka. Petik 2. Apa artinya itu? Penatua Qiu mengerutkan kening. Tetua Jing Yue berkata tanpa tergesa-gesa, menurut deskripsimu, dari saat Desolate Martial menyerang sampai akhir, dia tidak menggunakan seni Dharma dan hanya bertarung dengan tubuhnya. Betul sekali. Tapi apa yang salah dengan itu? Semua orang tahu bahwa Desolate Martial memiliki fisik yang kuat dan kekuatan tempur jarak dekat yang luar biasa, bantah Penatua Qiu. Penatua Jing Yue menggelengkan kepalanya. Jika itu hanya karena dia tidak menggunakan seni Dharma, itu akan baik-baik saja. Desolate Martial bahkan tidak menggunakan senjata dharmik, skill rahasia Essence Spirit atau bahkan terbang di udara. Bagaimana mungkin tidak ada yang aneh tentang itu? Penatua Qiu mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Bab 1374, Keputusan. Penatua Qiu adalah sosok perkasa tubuh bersama dan telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Sekarang setelah dia tenang, dia secara bertahap tersadar dari pingsannya juga. Penatua Jing Yue berkata, saya menduga bahwa roh esensi bela diri Desolate mungkin terluka dan dia tidak dapat terhubung ke surga dan bumi. Dia bahkan mungkin tidak bisa melepaskan seni Dharma yang paling dasar. Apakah itu serius? Mungkinkah Desolate Martial menyembunyikan keahliannya? Sosok perkasa tubuh bersama lainnya juga dibahas. Penatua Qiu tetap diam dengan ekspresi mengerikan. Sebenarnya, dia tahu bahwa tebakan tetua Jing Yue sangat mungkin benar juga. Ini berarti dia hanya ditakuti oleh Desolate Martial. Memikirkan hal itu, dia secara alami tidak senang dan memiliki ekspresi penuh kebencian. Tuan keluarga Simen tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu. Baru sekarang dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, seharusnya tidak ada masalah dengan spekulasi Penatua Jing Yue. Dalam pertempuran lembah surga dan bumi, sosok perkasa dari ras penyihir pernah menghancurkan roh esensinya sendiri dan melepaskan kutukan pemutus kehidupan untuk mengutuk Sushimo. Meskipun dia tidak berhasil, aku yakin dengan kultivasi Sushimo, tidak mungkin dia bisa bertahan melawan kekuatan kutukan pemutus kehidupan tanpa cedera. Pada saat itu, semua orang yang hadir tidak lagi ragu. Menggabungkan informasi dan banyak tanda, hampir pasti bahwa Essence Spirit Desolate Martial terluka. Selanjutnya, lukanya tidak ringan. Saudara Simen, kamu bijaksana. Saat itu, tawa datang dari luar. Seorang kultivator dengan jubah berkibar masuk, tidak ada yang hadir yang menyadari keberadaannya sebelumnya. Salam, Tuan keluarga Dongfang. Sosok perkasa tubuh bersama di aula berdiri satu demi satu dan membungkuk kepada si penyusup. Kultivator itu adalah penguasa keluarga bangsawan Dongfang. Kamu juga di sini, saudara Dongfang. Tuan keluarga Simen berdiri dan mengangguk sambil tersenyum, mengundang, silakan duduk. Master keluarga Dongfang duduk di samping Master keluarga Simen dan langsung ke intinya. Saya tidak akan bertele-tele. Saya di sini karena Desolate Martial. Petik 2. Bagaimana menurutmu, saudara Dongfang? Tuan keluarga Simen bertanya. Master keluarga Dongfang menyeringai dingin dan hanya mengatakan satu kata, bunuh. Saat kata itu diucapkan, suhu di aula tampak turun secara signifikan saat aura pembunuh menyebar dengan niat yang mengerikan. Tuan keluarga Simen tersenyum. Desolate Martial telah terkenal sejak lama dan sulit untuk dihadapi. Hal ini seharusnya. Kakak Simen, Master keluarga Dongfang menyela, kamu juga telah menyimpulkan bahwa kekuatan tempur Desolate Martial sangat berkurang dengan Essence Spirit-nya terluka. Ini adalah kesempatan langka. Sosok perkasa tubuh bersama manapun dapat menekannya. Petik 2. Jika kamu khawatir tentang kecelakaan, kita akan memiliki semua ahli di aula ini bersama-sama. Keluarga Dongfang kami juga memiliki lebih dari 10 sosok perkasa tubuh bersama yang menunggu di luar sekarang untuk bertindak kapan saja. Petik 2. Tuan keluarga Simen memukul bibirnya. Dao Lord Desolate Martial ini mudah ditangani dengan Essence Spirit-nya terluka. Saya khawatir tentang Martial Desolate lainnya. Petik 2. Yang lain.
Tuan keluarga Dongfang sedikit mengernyit. Master keluarga Simen berkata dengan suara yang dalam, pertempuran di lembah surga dan bumi mengejutkan daratan Tianhuang. Desolate Martial memiliki dua tubuh sejati. Yang ada di wilayah selatan saat ini adalah salah satunya, tapi jangan lupa, dia memiliki tubuh sejati naga yang lain. Saat menyebutkan tubuh sejati naga, ada sedikit ketakutan di mata banyak ahli tubuh bersama di aula. Meskipun pembudidaya dari 3 keluarga aristokrat tidak menuju ke surga dan lembah bumi, semua orang masih sangat terkejut ketika mereka mendengar detail pertempuran itu. Legenda mengatakan bahwa klon naga Desolate Martial bahkan lebih menakutkan. Bahkan di antara ras primordial, banyak ahli tubuh konjoin dibunuh oleh tubuh sejati naga. Tuan keluarga Dongfang mengerutkan kening. Tubuh sejati naga itu telah diasingkan ke kehampaan. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Itu sulit untuk dikatakan. Master keluarga Simen berkata, karena tubuh sejati dari Desolate Martial ini selamat, tidak ada jaminan bahwa tubuh sejati naganya tidak dapat bertahan juga. Jika kita gagal membunuh kedua tubuh sebenarnya dari Desolate Martial, itu akan menyebabkan masalah besar bagi klan keluarga kita. Jika itu hanya tubuh sejati teratai hijau, Master keluarga Simen secara alami tidak akan takut. Jika dia harus membunuh, biarlah. Namun, yang dia khawatirkan adalah tubuh sejati naga Desolate Martial. Apakah itu berarti Anda tidak bermaksud menyerang, Saudara Simen? Tuan keluarga Dongfang bertanya. Tuan keluarga Simen menggelengkan kepalanya. Kita harus memikirkan masalah ini panjang lebar dan menunggu dan melihat dulu. Sebenarnya, Tuan keluarga Simen punya rencana lain. Menurutnya, Desolate Martial telah menyinggung terlalu banyak sekte dan faksi. Selama berita tentang lokasi Desolate Martial tersebar, para ahli dari sekte super secara alami akan memburunya tanpa mereka bergerak. Bahkan, itu mungkin membuat ras primordial khawatir. Mereka bisa membunuhnya dengan tangan orang lain. Keluarga Simen tidak mau memprovokasi masalah besar seperti Desolate Martial. Saat itu, keributan datang dari luar. Beberapa pembudidaya melaju kencang dengan pakaian mereka berkibar, terlihat sangat tergesa-gesa. Laporan, kultivator berteriak dari jauh bahkan sebelum dia tiba. Tak lama, pembudidaya tiba di aula dengan ekspresi gembira dan berteriak, Tuan keluarga, ada berita dari kota Beiming. Segel kuno yang tersembunyi di kota Beiming diaktifkan oleh Beiming Sue. Sekarang, sebuah lorong menuju bawah tanah telah muncul di kota Beiming. Ada kemungkinan besar bahwa di dalamnya, ada. Pada saat itu, pembudidaya tiba-tiba berhenti seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya. Sebuah apa? Kedua tuan dari keluarga Simen dan Dongfang bertanya pada saat yang sama. Keduanya sudah memikirkan kemungkinan, rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Beiming telah muncul. Itu mungkin mata air surgawi primordial, kata kultivator. Set, terengah-engah bisa terdengar dari aula. Tuan dari keluarga Simen dan Dongfang berdiri dengan ekspresi terkejut. Tuan keluarga Simen bertanya dengan tergesa-gesa, apakah ini benar? Kultivator itu menjawab, beberapa klan Beiming turun dengan berani untuk melihat dan berkata bahwa ada kolam emas. Memang. Kedua kepala keluarga saling bertukar pandang, keduanya bisa melihat kegembiraan dan keserakahan di mata mereka. Benar-benar kejutan. Tuan keluarga Simen menghela nafas. Legenda mengatakan bahwa keluarga bangsawan Beiming selalu menjaga rahasia besar dari zaman kuno. Untuk berpikir bahwa itu akan menjadi mata air surgawi purba. Petik 2. Musim semi surgawi muncul di generasi ini. Sayangnya, klan Beiming telah menurun. Petik 2. Master keluarga Dongfang mencibir dengan ekspresi dingin. Tuan keluarga Simen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, semua orang di aula, ikuti saya ke kota Beiming untuk mengambil mata air surgawi. Siapapun yang menghalangi kita akan dibunuh tanpa ampun. Awalnya, dia waspada terhadap tubuh sejati naga Desolate Martial. Tetapi sekarang setelah dia mendengar berita tentang mata air surgawi primordial, bahkan jika dia tahu bahwa tubuh sejati naganya masih hidup, dia harus merebut mata air surgawi. Mata air surgawi primordial sepadan dengan risikonya bagi keluarga aristokrat Simen. Selanjutnya, ada kemungkinan besar bahwa tubuh sejati naga Desolate Martial sudah mati. Pada saat yang sama, Master keluarga Simen mengirim transmisi suara ke sosok perkasa tubuh bersama dengan kesadaran rohnya dan menginstruksikan. Sosok perkasa tubuh bersama mundur diam-diam. Saudara Simen, saya khawatir keluarga Simen Anda tidak akan dapat menempati mata air surgawi sendirian. Tuan keluarga Dongfang tersenyum lembut. Tentu saja, pada saat itu, dua keluarga bangsawan kami dapat mendiskusikan bagaimana membaginya secara merata. Adapun keluarga Nangong, Tuan keluarga Simen berhenti sejenak.
Itu akan tergantung pada keputusan keluarga Nangong. Jika dia di pihak kita, dia mungkin masih memiliki bagian di mata air surgawi. Jika tidak, meskipun tuan keluarga Dongfang tidak melanjutkan, maksudnya jelas.